Inter butuh pelapis Onana. Neto diklaim jadi target utama. Inter Milan sangat tertarik mengontrak kiper Bournemouth, Neto dengan status bebas transfer pada musim panas 2023 mendatang, untuk diplot menjadi pelapis Andre Onana. Sebagaimana dilansir Tuttosport, Nerazzurri telah menjadikan mantan kiper Fiorentina, Juventus, Valencia, dan Barcelona itu sebagai target utama mereka, untuk menggantikan Samir Handanovic yang diperkirakan pergi pada akhir musim ini. Handanovic tampaknya lebih cenderung meninggalkan Inter sebagai agen bebas, ketimbang memperpanjang kontraknya di Giuseppe Meazza. Oleh karena itu, Nerazzurri perlu merekrut penggantinya, dengan tujuan untuk menemukan pemain yang mampu menjadi deputi bagi Onana. Neto adalah pemain yang sangat disukai Direktur Nerazzurri, mengingat pengalaman dan kualitasnya, sehingga cukup andal untuk mengisi peran yang dibutuhkan klub. Sebagai informasi, penjaga gawang asal Brasil itu direkrut Bournemouth dari Barcelona pada musim panas tahun lalu. Dengan status bebas transfer, Neto hingga saat ini masih menjadi kiper nomor 1 Bournemouth, meski sempat diganggu cedera. Sejauh musim ini ia sudah tampil 11 pertandingan di ajang Liga Premier Inggris. Inter sudah kontak pengacara Lukaku, untuk memulai proses perpanjangan pinjaman. Inter Milan telah menjalin komunikasi dengan pengacara yang mewakili Romelu Lukaku, untuk memulai proses perpanjangan masa peminjamannya dari Chelsea. Gazzetta dello Sport melaporkan, bahwa tujuan Nerazzurri adalah mempertahankan sang striker setidaknya 1 musim lagi, dan kemungkinan besar mereka akan segera memulai pembicaraan serius. Inter belum secara tegas membuat keputusan untuk memperpanjang masa pinjaman Lukaku dari Chelsea, tetapi menurut Gazzetta, mereka cenderung ke arah itu. Bahkan, pengacara yang mewakili Lukaku saat proses peminjamannya ke Inter pada musim panas lalu, Sebastian Ledur sudah dihubungi. Pertemuan resmi kemungkinan akan digelar setelah pertandingan Nerazzurri melawan FC Porto, pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions akhir bulan ini. Inter siap menyetujui kesepakatan pinjaman berbayar lainnya dengan Chelsea untuk pemain berusia 29 tahun itu, tetapi dengan nilai separuh dari musim panas lalu. Ketika mendatangkan kembali Lukaku, Inter mengeluarkan 8 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus. Keinginan membayar separuh dari angka tersebut berkaca dari performa dan kondisi kebugaran Lukaku di musim ini. Akan tetapi jika tidak mencapai kesepakatan, Inter akan mengalihkan fokus ke Roberto Firmino, yang kontraknya bersama Liverpool akan berakhir. Jurnalis, Cristhiello, Marotta direktur hebat, tapi dia gagal tangani masalah Skriniar. Jurnalis Italia, Michele Cristhiello tidak meragukan kemampuan dan reputasi BP Marotta, selaku CEO olahraga Nerazzurri. Akan tetapi menurutnya, Marotta telah membuat kesalahan fatal dalam menangani situasi Milan Skriniar, yang membuat bek asal Slovakia itu meninggalkan Nerazzurri secara gratis, pada musim panas mendatang. Marotta dinilai tidak memiliki rencana yang jelas terkait masa depan Skriniar, setelah menghabiskan musim panas tahun lalu untuk mencoba menegosiasikan penjualan pemain berusia 27 tahun itu ke Paris Saint-Germain. Nerazzurri akhirnya memutuskan untuk mempertahankannya. Kemudian, klub tampak terlalu optimis jika mereka akan mampu meyakinkan mantan bek Sampdoria itu, untuk memperpanjang kontraknya meski pada musim panas lalu, situasinya penuh dengan ketidakpastian. Sebaliknya, Skriniar justru sudah muak dengan situasinya di Inter, dan pada akhirnya menolak tawaran perpanjangan kontrak Nerazzurri. Dalam sesi wawancara dengan Sport Italia, Cristhiello berpendapat bahwa Marotta seharusnya menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan penjualan Skriniar pada musim panas lalu, dan penolakannya untuk memperpanjang kontraknya bersama klub. Marotta benar-benar mengacaukan negosiasi Skriniar, kata Cristhiello. Dia tetap seorang direktur yang hebat, dia tidak membuat terlalu banyak kesalahan dalam karirnya, tetapi kali ini dia gagal, mereka terlalu lama menangani masalah perpanjangan kontraknya, pungkasnya.
Kembalinya Brozovic dari cedera, memungkinkan Inter mainkan regista ganda. Jurnalis Italia, Stefano De Grandis menilai bahwa dengan kembalinya Marcelo Brozovic dari cedera, membuat Inter Milan memiliki banyak solusi taktis di lini tengah. Seperti diketahui, Brozovic telah absen selama 5 bulan membela Nerazzurri, dengan hanya beberapa penampilan cameo dari bangku cadangan selama periode tersebut. Namun, Nerazzurri tidak terlalu menderita akibat absennya pemain berusia 30 tahun itu, seperti yang diperkirakan banyak pihak. Hal tersebut disebabkan oleh fakta Hakan Calhanoglu yang sukses mengemban peran regista, dengan sangat sukses menggantikan Brozovic. Sekarang dengan kembalinya Brozovic, kemungkinan pemain Turki itu akan kembali ke peran box-to-box, di sebelah kiri trio lini tengah. Namun, ini tidak berarti Calhanoglu tidak dapat menambahkan peran deep lying playmaker, yang telah ia tunjukkan selama Brozovic absen. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, De Grandis mencatat bahwa pemain Kroasia itu dapat bermain bareng Calhanoglu di lini tengah, di mana pengaturannya mirip dengan ketika Christian Eriksen berada di klub di bawah asuhan pelatih Antonio Conte. Sekarang setelah Brozovic kembali, dia bisa bermain dalam pengaturan regista ganda. Dia dan Calhanoglu bersama-sama dapat membangkitkan kembali kenangan ketika Brozovic dan Eriksen sama-sama bermain, kata Grandis. Bastoni, masa depan, saya senang di Inter, ingin menangkan semua laga di sisa musim. Alessandro Bastoni menegaskan bahwa satu-satunya prioritasnya saat ini, adalah bertahan di Inter Milan meski tengah diincar tim-tim top Eropa. Kontrak Bastoni saat ini bersama Nerazzurri akan habis pada Juni tahun 2024, dan masih harus dilihat apakah kesepakatan akan ditemukan, mengenai perpanjangan kontrak. Mantan bek Parma dan Atalanta ini telah menunjukkan komitmennya kepada Nerazzurri di masa lalu, dan saat ini ia masih merasa bahagia mengenakan seragam Inter. Ditanya tentang masa depannya dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset, Bastoni menjawab, "Saya bahagia di Inter, keluarga saya dan saya baik-baik saja, dan untuk saat ini saya bahagia di sini," ujarnya. Tentang kemenangan Inter atas AC Milan, pemain berusia 23 tahun itu mengatakan, "Kami tahu pentingnya derby, di luar 3 poin. Penting untuk mengirim pesan termasuk kepada diri kami sendiri. Setelah kami menang di Riyadh kami tidak bisa menindaklanjutinya karena kami kalah dari Empoli. Oleh karena itu, sangat penting untuk memenangkan derby. Konsistensi adalah kekurangan kami sejauh musim ini. Dan itulah mengapa Napoli unggul hingga 13 poin," pungkasnya.